amalan mu'addadah adalah orang-orang yang sibuk mengejar prestasi dunianya. Yahsabu annama lahu akhlada, dia mengira hartanya, prestasi dunianya, jabatannya akan mengekalkannya di dunia. Kalla, tidak akan pernah. La yumbadanna fil hutama, pasti dia akan dilempar ke dalam hutamah. Wa ma adraka mal hutamah, apakah kalian tahu apa itu hutamah? Kenapa harus takut? Narullahil muqadah, apinya Allah yang muqadah. Muqadah artinya teman-teman mushta'ilah, berkobar-kobar. Kita kalau ambil korek gas kecil, bakar jari kita, memar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, kalimat suci, kalimat mulia, kalimat sempurna yang selalu kita ucapkan kepada zat yang suci, zat yang mulia dan zat yang sempurna, yang telah menciptakan, mengurus, mengawas, memiliki dan yang akan memusnahkan apapun yang di langit dan di bumi sesuai dengan kehendaknya. Tidak ada sekutu baginya, tidak beranak dan tidak diperanakkan. Zat yang maha kuat, maha adil, maha perkasa. Dialah Allah, sang pencipta satu-satunya. Dia telah menggantungkan segala kebutuhan kita dengan memuji namanya dengan kalimat mulia, Alhamdulillah. Maka sangat wajar kalau kita selalu mengucapkan kalimat ini. Juga kita banyakkan salam hormat kita kepada manusia yang telah dipilih oleh sang pencipta, disempurnakan jalur nasabnya, fisiknya dan ilmunya, dipilih menjadi penutup risalah para nabi dan rasul, utusan sang pencipta Allah, untuk membawa semua yang dibutuhkan oleh manusia dan jin dalam roda kehidupan mereka di muka bumi ini dari panduan hidup. Maka mereka tahu mana halal, mana haram, mana yang dibolehkan, mana yang dilarang oleh sang pencipta Allah. Manusia terbaik ini diperintahkan oleh Allah untuk dijadikan sebagai suri tauladan, diciplak hidupnya, makannya, minumnya, berpakaiannya, bergaulnya, berekonominya, bahkan sampai berpolitiknya. Semuanya diikuti oleh orang-orang beriman. Sang pencipta Allah telah menjadikan ibadah buat kita semua, orang-orang yang sudah mengaku beriman kepada Allah, sebagai ibadah. Kalau kita mengucapkan salam hormat kepada manusia terbaik ini, maka sangat wajar kalau kita selalu membacakan salawat dan taslim kepada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Seperti biasa saudaraku seiman, melanjutkan bahasan kita dosa-dosa besar, dan kita masuk ke dosa besar ke-50 malam ini. Setelah kita membahas yang lalu dosa besar ke-49 tentang hukum memberontak dengan senjata dan mengkafirkan karena dosa-dosa besar, dan kita sudah sebutkan rincian panjang lebar tentang kaum Khawarij yang telah diingatkan oleh baginda Nabi SAW, di mana mereka paling suka mengkafirkan orang-orang lain dan keluar dari pemerintah resmi yang ada di wilayah mereka, serta selalu saja membuat kekacauan. Malam ini teman-teman sekalian kita akan bahas dosa besar ke-50. Imam Az-Zahabi menyebutkan bahwasanya menyakiti kaum muslimin dan mencaci mereka. Muslimin jamak daripada muslim, dan muslim kalau kita ambil secara etimologi Islam atau muslim, Islam adalah pegangan dan muslim adalah orang yang berpegang pada apa? Islam adalah istislamun nafsu lillahi rabbil alamin. Semua yang telah menyerahkan diri kepada Allah sang pencipta, dia sudah serahkan seluruhnya, waktunya, darahnya, hidupnya, apa saja. Semuanya ditundukkan kepada sang pencipta Allah. Dan di dalam terminologinya, muslim artinya sosok manusia yang telah beriman kepada Allah dan beriman kepada semua apa yang telah Allah perintahkan tanpa memilah-milah, termasuk mengikuti dan mengakui semua risalah nabi-nabi dan rasul. Kita diberikan julukan muslim tanpa melihat ada lagi rasisme, tidak ada lagi suku, kebangsaan, warna kulit, paras wajah, poster tubuh, jabatan, kekayaan, sudah tidak ada lagi dalam Islam itu. Siapapun yang syahadat dia muslim, dan hukumnya hukum zahir. Apa yang terlihat depan mata, maka dia adalah muslim selama dia syahadat. Adanya pelanggaran-pelanggaran agama pada dirinya, maka kita mengingatkan sesuai dengan kadar pelanggarannya saja. Dan kita tidak boleh sama sekali sengaja mengorek-ngorek kesalahan muslim, apalagi sampai menyakiti mereka atau mencaci maki atau bahkan masuk ke dalam kehormatan atau mencoreng kehormatannya. Muslim teman-teman sekalian adalah saudara muslim yang lain. Dia tidak akan pernah menyakiti saudaranya,
Dia tidak akan pernah menghinanya, tidak akan pernah menjatuhkannya, merusak martabatnya, ya. Semuanya muslim terhadap muslim yang lain diharamkan. Sebagaimana sabda Nabi SAW dalam hadis sahih, kullu muslimin ala muslimin haram, damuhu wa maluhu wa irduh. Semua muslim terhadap muslim yang lain diharamkan darahnya, kehormatannya, dan juga hartanya. Tidak boleh sama sekali kita memukul seorang muslim sehingga dia berdarah misalnya. Atau tidak boleh seseorang sengaja mencoreng kehormatannya, merusak nama baiknya, mengganggu keluarganya misalnya, menghina anak-anaknya, atau menghina tunggangannya zaman dulu, kuda unta, zaman sekarang kendaraannya misalnya, penampilannya, tutur katanya, tidak boleh dihina sama sekali sehingga itu mencoreng kehormatannya, dan tidak boleh ditipu hartanya. Sama sekali tidak boleh dibuat manipulasi data, sengaja mau utang, kemudian dengan niat tidak bayar misalnya, atau ingin menipunya dengan proposal-proposal palsu, penawaran-penawaran palsu. Tentu menipu dosa sendiri, dosa besar, sudah pernah kita bahas. Menipu seorang muslim dosa besar sendiri lagi. Jadi orang kalau menipu seorang muslim, dosa menipunya ada, dosa menipu si muslimnya juga ada. Jadi double dosa di sini. Dan itu teman-teman sekalian, apapun yang diharamkan dilakukan dari seorang muslim ke muslim yang lain, diharamkan juga dilakukan bagi orang-orang kafir. Hanya saja orang-orang kafir punya hukum tersendiri. Karena mereka belum meyakini Allah secara 100%. Seperti kasus ahli kitab, Yahudi dan Nasrani. Mereka hanya meyakini sampai nabi mereka saja, tidak mau meyakini nabi yang datang setelah nabi mereka. Seperti setelah Musa dan Isa alaihissalam datang Nabi Muhammad alaihissalam yang sudah kita imani keberadaan risalahnya. Dan kita tetap mengimani risalah nabi-nabi sebelum Nabi Muhammad SAW. Dan kita sudah yakin rukun iman kita ada 6, diantaranya beriman kepada kitab-kitab dan rasul-rasul. Artinya kita meyakini semua. Isa kita yakini nabi, Musa kita yakini nabi alaihissalam. Dan kita juga meyakini Muhammad SAW sebagai Nabi, hanya saja syariat yang diterapkan syariat Nabi yang terakhir. Sebagaimana yang sudah sering saya rincikan. Teman-teman sekalian, kita dalam Islam disuruh selalu berbuat kebaikan. Bahkan kata Nabi SAW dalam hadis sahih riwayat Tirmidzi, fi kulli kabidin ratbatin ajr. Dan saya pernah temukan riwayat ini kalau tidak salah riwayatkan Bukhari juga. Di setiap denyut kehidupan ada pahala. Kita berbuat baik sama siapapun pahala. Bahkan kepada hewan, kepada tumbuhan pun kita akan dapat pahala. Nabi SAW melarang untuk menyakiti siapapun tanpa sebab. Sampai pernah ada beberapa sahabat melihat ada seekor burung. Burung ini rupanya sarangnya jatuh dari pohon dan anak-anak burung itu ada. Maka beberapa sahabat menganggap anak burung ini lucu, diambil, dijadikan sebagai bahan mainan. Mereka bercanda gitu. Ternyata induk burung itu pada saat datang dia keliling-keliling di sekitar masjid Nabi SAW sambil teriak-teriak induk burung ini. Nabi SAW keluar lihat, dan Nabi lihat ada sarangnya di situ dan induk itu berputar-putar di sekitar sarang itu. Lalu kata beliau SAW dalam hadis Bukhari Muslim, siapa yang telah menyakiti hatinya burung ini dengan mengambil anak-anaknya, kembalikan segera anak-anaknya kepadanya. Maka para sahabat pun mengembalikan anak-anak daripada burung itu. Burung saja disuruh kita berbuat baik seperti itu. Kalau ada semut lewat teman-teman sekalian, semut lewat, kita tahu memang semut kalau menyengat sakit. Tetapi dia lewat dan kita anggapnya adalah makhluknya Allah. Dan kita sengaja menyingkirkan saja tanpa harus membunuhnya, maka itu dapat pahala. Karena kita tahu kita menghormati makhluknya Allah. Gitu kan? Kita hanya boleh membunuh sesuatu yang mengganggu kita. Kalau dari hewan-hewan mengganggu, kecuali itu ada 5 hewan nanti yang akan saya sebutkan. Tapi yang jelas kita dianjurkan untuk menjaga hubungan yang baik dengan hewan-hewan, tumbuh-tumbuhan, jin, ya, jin yang beriman. Sampai kata Nabi SAW, kalau kalian makan daging, makanlah dan rapikanlah tulangnya. Karena itu makanan saudara kalian dari jin yang beriman akan memakan tulang-tulang itu. Jangan serakin. Pohon-pohon juga Nabi SAW suruh kita menanam pohon, menjaganya, merawatnya. Kata beliau SAW dalam hadis yang sahih riwayat Bukhari, kalau di tangan salah seorang dari kalian ada bibit pohon, dia tahu kalau dia tahu. Kata Nabi SAW dalam hadis Bukhari Muslim, kalau di tangan seseorang dari kalian ada bibit pohon, jelas-jelas pohon ini kalau dibiarkan dia bisa mati nanti, maka tanamkanlah, walaupun dia tahu besok kiamat. Dan kata Nabi SAW, kalau ada bibit di tangan seorang kalian, kemudian dia tanam tanaman, maka tidak ada satupun dari manusia, dari jin, dari hewan-hewan
yang makan dari pohon itu daunnya, buahnya ataupun bernaung di bawahnya kecuali jadi pahala buat dia. Ada motivasi untuk merawat, untuk menjaga, ya. Tidak boleh menyakiti. Bahkan sebagian ulama mengatakan kalau ada orang sengaja iseng mencabut-cabut daun pohon tanpa sebab, itu sama dengan menjewer manusia sebenarnya. Itu nggak boleh. Kecuali memang ada udzur syar'i, perlu kita potong ya kita potong. Kalau enggak ya sudah, gitu kan. Dibiarkan. Karena ini ciptaan Allah Subhanahu wa taala. Begitu pula dengan manusia teman-teman sekalian. Harus kita berbuat baik dengan mereka. Bahkan Nabi SAW mengatakan, khairun nasi anfa'um linnas. Manusia yang paling baik, manusia yang paling bermanfaat buat manusia yang lainnya. Berikan semuanya, apapun yang kita bisa. Tapi perilaku terhadap muslim harus ekstra. Harus bisa ekstra. Karena dia adalah orang-orang yang telah beriman kepada Sang Pencipta Allah. Sebaliknya, selain pahala yang besar bagi orang yang berbuat baik pada sama manusia, terutama muslim, juga sebaliknya kalau dia menyakiti, maka dosanya besar. Saya akan bacakan. Imam Az-Zahabi menyebutkan dosa besar ke-50 menyakiti kaum muslimin dan mencaci mereka. Dalil pertama surah Al-Ahzab ayat 58, A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Walladzina yu'dzuna al-mu'minina wal mu'minati bighairi maktasabu faqad ihtamalu buhtanan wa itsman mubina. Dan orang-orang yang telah menyakiti orang-orang mukmin dan mukminah tanpa kesalahan yang mereka perbuat, maka sungguh mereka telah memikul kebohongan dan dosa yang nyata. Dan kata ulama tafsir, setiap ada ancaman dosa berarti ada ancaman hukuman siksaan. Walaupun dia sudah taubat, tetap ada proses pembersihan. Apalagi kalau tidak taubat. Kemudian juga dalam surah Al-Hujurat ayat 12, Allah yang maha tinggi dan maha pemurah mengingatkan, A'udzubillahi minasyaitonir rajim wa la tajassasu wa la yaghtab ba'dukum ba'dha al-ayah. Dan jangan kalian saling mencari-cari keburukan dan jangan menggunjing satu sama yang lain. Ada masalah yang sedang dihadapi, datang ke orangnya, tanyakan langsung, clear. Tidak usah berbicara di belakang. Karena tajassus, memata-matai, hukumnya haram. Tidak boleh sama sekali. Bahkan dianjurkan oleh para ulama pada saat menafsirkan ayat ini, mereka mengatakan sangat dianjurkan setiap muslim untuk menurunkan pandangannya bukan hanya dari lawan jenisnya, tapi dari hal-hal yang dimiliki oleh seorang muslim yang bisa membuat hatinya jadi iri. Misal kalau dia lihat ke kendaraan orang, hatinya hasut, dia harus turunkan pandangan, jangan lihat kendaraan itu. Atau dia lihat rumahnya seseorang mewah, maka dia takut hatinya hasut, dia alihkan pandangan matanya. Sampai seperti itu. Jadi bukan hanya sekedar lawan jenis, tapi apa saja yang membuat bisa menyakiti seorang muslim, maka dihindarkan. Pernah ada sahabat jalan di pasar Madinah, tidak niat apa-apa. Pedangnya, dia tidak punya sarung pedang, tidak disarungin, maka ditaruh di pinggangnya. Lalu Nabi SAW lihat mengatakan, beritahukan orang itu supaya dia membungkus pedangnya, jangan sampai dia menyakiti muslimin. Padahal dia tidak niat apa-apa orang itu, bukan niat mau mengganggu, bukan niat mau apa. Tapi siapa tahu bisa menjadi penyebab, maka ini sudah cukup untuk dilarang dalam Islam. Maksud dalam tajassus teman-teman sekalian adalah memata-matai profesi seseorang, ya. Dia menikah dengan siapa, ya, kenapa dia menikah, kenapa dia cerai, kenapa dia kerja, kenapa kulitnya putih, kenapa mukanya begitu, kenapa rambutnya begitu, enggak ada urusan sama kita. Ya. Yang kita perlu luruskan kalau seandainya itu melanggar agama, luruskan. Itu kewajiban kita. Tapi kalau tidak, ya enggak usah. Tidak usah mencampuri urusan orang lain. Makin kata ulama seseorang muslim mengurung dirinya di tanggung jawab yang diamanahkan oleh Allah kepadanya, maka makin selamat di dunia dan di akhirat. Kata Urwah bin Zubair rahimahullah menasihati seseorang, dia bilang, saya nasihati kamu untuk kamu menjadi raja di dunia dan raja di akhirat. Kata orang itu, kebetulan orang itu miskin. Dia bilang, siapa yang tidak mau wahai imam? Saya tentu mau jadi raja. Kata dia, zuhudlah terhadap apa yang di tangan orang di dunia, maka secara otomatis, maksudnya jangan ganggu orang, jangan kau berharap ambil punyanya orang lain, jangan kau gunjing, jangan gibah, jangan masuk ke wilayahnya orang lain. Maka kau akan jadi raja di dunia karena kau tidak punya masalah sama orang lain, dan kau akan jadi raja di akhirat karena kau akan dimasukkan surga oleh Sang Pencipta. Dari iman teman-teman, makin kita aman dari masalahnya orang lain makin baik. Jangan campur itu semua. Ada orang subhanallah memang sibuk mencari itu, selalu menyiapkan musuh untuk dia dan tidak ada manfaatnya sama sekali. Sama ini musuh, sama itu musuh, sama ini musuh, tidak ada sama sekali manfaatnya buat dia.
maka ini akan menjadi masalah. Dan dikatakan wala yaghtab ba'dukum ba'dha, sama maknanya kurang lebih memata-matai melihat dengan mata, sementara menggunjing adalah sengaja mengucapkan aib yang ada pada diri saudara muslim kita. Dalam surah Al-Humazah ayat 1, sebenarnya Al-Humazah ini lengkap, satu surah itu berbicara masalah ini ya. Masalah tidak bolehnya seseorang menceritakan aib saudaranya muslim ya, masuk ke dalam wilayah kehormatan dia, semua ini enggak boleh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wailun likulli humazatin lumazah. Wailun maknanya banyak dalam bahasa Arab. Bisa kecelakaan, kehinaan, kehancuran ya. Kemudian juga bisa bermakna lembah di api neraka untuk penyiksaan. Likulli untuk setiap, tidak terkecuali. Dua kelompok Allah ancam, humaza pakai hak pertamanya dan lumaza pakai lam pertamanya. Jadi cuma beda di awal huruf. Humaza alladhi ya'ibun nasu biqaulihi, orang yang sibuk menceritakan aib orang lain dengan lisannya. Lumaza alladhi ya'ibun nasu bifi'lihi, orang yang sibuk mencontohkan aib orang lain dengan perilakunya. Ini disebutkan sudah tidak boleh. Kemudian Allah tentu lanjutkan kalau kita bacakan ayatnya lengkap ini atau surah lengkapnya dikatakan alladhi jama'a malan wa'addada, orang-orang yang sibuk yang masuk dalam kelompok humaza dan lumaza adalah orang-orang yang sibuk selalu mengumpul prestasi dunia. Makna terlihatnya mengumpulkan harta. Kadang-kadang untuk jabatan, maka dia menyenggol orang lain supaya jatuh, supaya dia terpilih sebagai calon ketua lembaga, rektor di kampus, apalah ya, mungkin ketua takmir masjid, mungkin ini, mungkin itu, atau mungkin sampai kepada ketua wilayah, ya, pilkada, pilpres dan seterusnya. Maka dia bukannya menunjukkan kualitasnya, tapi dia malah mencontohkan aib atau menceritakan aib orang lain, sengaja mengorek-ngorek kesalahan saudaranya muslim untuk menjatuhkannya. Dan ini masuk dalam masalah ini. Alladzi jama'a malan mu'addada adalah orang-orang yang sibuk mengejar prestasi dunianya. Yahsabu anna malahu akhlada, dia mengira hartanya, prestasi dunianya, jabatannya akan mengekalkannya di dunia. Kalla, tidak akan pernah. La yumbadanna fil hutama, pasti dia akan dilempar ke dalam hutamah. Wa ma adraka mal hutama, apakah kalian tahu apa itu hutama? Kenapa harus takut? Narullahil muqadah, apinya Allah yang muqadah. Muqadah artinya teman-teman mushta'ilah, berkobar-kobar. Kita kalau ambil korek gas kecil, bakar jari kita, memar ya. Mungkin cuma hitungan detik, kalau 1 menit mungkin matang tangan kita. Bagaimana kalau api yang berkobar disemprotkan ke badan kita? Ini diibaratkan seperti itu. Lalu Allah mengatakan allati tattali'u 'alal af'idah, sifatnya api itu bisa membakar sampai ke jantung manusia. Kata ulama tafsir, kalau kita bakar manusia dari kakinya, kemungkinan jantungnya terakhir yang terbakar, karena semuanya bisa terbakar melalui kulit ya. Tapi jantung tersembunyi di belakang tulang gitu ya. Tulang dada, tulang rusuk, maka berarti secara otomatis dia akan lama. Tapi neraka utama begitu membakar kakinya langsung membakar jantungnya. Tidak cukup sampai situ, setelah dikatakan sampai pada jantung manusia, innaha alaihim mu'sadah, sesungguhnya api itu mengelilingi mereka. Makna yang lain mu'sadah adalah multasiqah, melengket, melekat. Jadi kalau kita lemparkan api ke orang, semprotkan api, lalu api itu tertarik lagi ke senjata kita misalnya, dia hanya rasakan percikan api kemudian selesai. Mungkin panas, mungkin memar, tapi bagaimana kalau badan orang itu dikasih minyak atau bensin lalu disemprot api, lalu apinya melengket di badannya sampai dia mati terbakar. Maka ini yang dimaksud dengan innaha alaihim mu'sadah. Sesungguhnya api neraka utama itu begitu kena badan mereka melengket sampai membakar hangus, baru kemudian dia padam, dikasih ganti lagi kulit baru, kemudian dibuat lagi makhluk itu, dibangunkan lagi, dibangkitkan lagi, kemudian dibakar lagi, begitu terus. Kemudian fi amadin mumaddadah, ayat terakhir, dan mereka akan diikat di tiang-tiang yang bergelantungan di atap neraka utama. Jadi kalau kita tancapkan tiang di tengah-tengah ruangan masjid ini dan kita bakar seluruh ruangan ini, dia bergerak kiri kanan pun tetap akan terbakar dan dia rasakan panasnya setiap saat. Dan ini tegasnya satu surah lengkap membahas tentang tidak bolehnya seorang muslim menyakiti saudaranya muslim yang lain, baik dengan perkataan, baik dengan contoh perilaku, semua diancam dalam satu surah ini. Kemudian kita lengkapkan dengan bahasan dari Nabi SAW. Hadis pertama riwayat Bukhari dalam Kitabul Adab, nomor hadisnya 3130, dan Imam Muslim dalam Kitabul Bir Wassilah nomor 2591.
Kata Nabi SAW, inna syarran nasi manzilatan indallahi man wada'ahun nasu tiqa'a fuhshi atau fahshihi. Sesungguhnya manusia yang paling buruk kedudukannya di sisi Allah pada hari kiamat adalah orang yang ditinggalkan oleh manusia karena takut akan kekejiannya atau kejahatannya. Jadi kita muhasabah masing-masing teman-teman sekalian. Kalau ada di diri kita, setiap kali kita mau berteman dengan orang, mengunjungi kerabat, berbicara dengan orang lalu orang lain berusaha menghindar, itu menandakan ada masalah nih. Bahkan sudah jelas-jelas divonis orang ini adalah orang yang paling buruk kedudukannya di sisi Allah, artinya paling berat siksaannya pada hari kiamat. Kemudian dalam hadis yang lain, baginda Nabi SAW mengingatkan dalam riwayat Tirmidzi dalam kitab Bir Wassilah, nomor hadisnya 2003, dan juga Abu Daud dalam Kitabul Adab nomor 4799. Kata baginda Nabi SAW, Inna Allah yubghidul fahishal badhi. Sesungguhnya Allah murka kepada orang yang keji dan gemar berkata kotor. Fahish diistilahkan dalam bahasa Arab perbuatan keji, artinya perbuatan yang diikuti dengan perkataan buruk dan jamahan tangan atau kaki atau sentuhan kaki yang kasar. Itu dikatakan dengan fahish. Kalau seseorang, orang Arab mengatakan orang ini fahish, maka berarti dia rusak perkataannya, rusak perbuatannya. Ya. Allah benci dengan orang yang fahish dan badhi. Badhi ini suka gemar untuk berkata kotor, dalam arti kata apa saja ya, walaupun dia dalam bercanda, walaupun dia berbicara dengan istrinya atau dengan suaminya, bercanda sama anaknya, semuanya dengan kalimat kotor. Itu diistilahkan dengan badhi. Semua ini tentu teman-teman sekalian tujuannya untuk menghindari jangan sampai menyakiti orang lain. Di dalam hadis yang ketiga adalah hadis riwayat At-Tayalisi dari Usama bin Syarik dan isnadnya sahih. Kata Nabi SAW, kullul muslimi alal muslimi haramun irduhu wa maluhu wa damuhu at-taqwa hahuna bihasbi imri'in minasyarri an yahkira akhahu muslim. Setiap muslim terhadap muslim yang lain diharamkan kehormatannya. Gak boleh sama sekali dicoreng apapun yang berhubungan dengan martabatnya. Nama baiknya kah, ya, ekonominya kah, istri dan anaknya kah, atau suami sama anaknya kah, tidak boleh sama sekali dicoreng hubungannya. Tidak boleh dirusak sama sekali irdi, kehormatannya. Mal adalah hartanya, tadi sudah saya jelaskan di awal pembukaan kita, tidak boleh ditipu, tidak boleh diambil, tidak boleh sengaja utang gak bayar. Wadamuhu, dan darahnya tidak boleh ditumpahkan. Ya. Takwa itu ada di sini, kata Nabi SAW. Kepatuhan itu ada di sini, lalu beliau berikan isyarat ke dadahnya. Artinya apa yang saya sampaikan ini akan berbekas pada orang yang berbicara atau menanamkan di dalam hatinya. Kepatuhan kepada Allah akan ada di dalam hati seseorang. Dan cukuplah sebagai sebuah keburukan yang berat sekali bagi seseorang pada hari kiamat. Keburukan, kekejian artinya hukuman yang berat. Ya. Dengan cara dia merendahkan saudaranya muslim, dengan cara dia merendahkan saudaranya muslim, apa saja, mungkin karena dia merasa lebih ekonominya, maka dia merendahkan orang lain. Dan saya sudah pernah bilang teman-teman sekarang, kalau masih ingat, selalu saya ucapkan itu ya, jauhi syamata. Syamata menganggap remeh orang lain, tidak boleh sama sekali. Bahkan terhadap musuh pun kita nggak boleh syamata, nggak boleh kita menganggap remeh. Makanya doa Nabi SAW, lindungilah kami dari syamatatil a'da. Jangan sampai kami menganggap remeh musuh. Karena di perang Hunain, setelah pembebasan kota Mekah, pasukan muslimin di awal peperangan kalah, padahal jumlah mereka lebih banyak dari pasukan musuh. Karena jumlah muslimin di atas 12.000 orang pada saat itu. Belum pernah pasukan Islam dari pertama Nabi SAW hijrah ke Madinah sampai pembebasan kota Mekah sejumlah itu. Pasukan yang ada di Hunain 8.000-9.000 orang, lebih sedikit pasukan musuh. Maka muslimin sebagian besar menganggap remeh. Oh itu musuh, pasti kita menang lah. Seperti itu. Syamata ada namanya, menganggap remeh musuh. Maka apa yang terjadi? Allah buat muslimin kalah di awalnya. Sampai Nabi SAW menyusun pasukan kekuatan kembali, kemudian menasihati mereka, baru kemudian menyerang, barulah menang setelah itu. Jadi nggak boleh sama sekali kita menganggap remeh orang lain. Dan saya sudah pernah bilang statement Umar bin Khattab, dan jangan lupa teman-teman sekalian, ini disampaikan oleh salah satu imam Masjid Haram pada saat kami lagi sholat Jumat, sampaikan khutbah, dan saya juga baru dengar riwayat itu.
Tapi luar biasa khutbah Jumat beliau, dan beliau mengatakan sampai hampir seluruh Masjid Haram waktu itu menangis. Dan ini belum lama waktu kami bimbing umrah pada saat itu. Lalu dia mengatakan, hati-hati dengan syamata wahai muslimin. Di antaranya statement Umar bin Khattab, saking fahamnya masalah ini, dia mengatakan kalau wanita hamil lewat di hadapanku, lalu aku bilang, ih perutnya besar ya, aku khawatir Allah membuatku hamil, atau Allah akan membuat aku dihukum perutku jadi membesar karena menganggap remeh. Padahal perempuan wajar kalau hamil perutnya membesar, tapi sampai seperti itu. Artinya tidak boleh sama sekali merendahkan orang lain. Di dalam riwayat yang lain teman-teman, hadis kita yang keempat, maaf ini hadis yang kelima. Hadis yang keempat tadi riwayat Tirmidzi dan dihasankan oleh beliau. Hadis yang kelima ini adalah hadis riwayat Imam Muslim, dan Imam Muslim meriwayatkan dalam kitab Bir Wassilah nomor 2564. Kata Nabi SAW, al-muslimu akhul muslim, la yadhlimuhu, wa la yakhdhuluhu, wa la yahkirahu, wa la yahkiruhu, bihasbi imri'in minasyarri an yahkira akhahu muslim. Setiap muslim adalah saudara satu sama yang lain, tidak boleh menzaliminya. Zalim berarti mengambil haknya atau tidak memberikan haknya. Dua ya, kezaliman itu masuk dalam dua pintu. Bisa kita tidak memberikan haknya, misal pegawai tidak digaji, misal istri anak tidak diberikan nafkah, ya, janji tidak ditepati, ini berarti haknya dia kita tidak kasih, atau kita mengambil dari dia sesuatu. Dua-duanya kezaliman. Setiap muslim adalah saudara muslim yang lain, tidak boleh menzaliminya, tidak boleh membiarkannya terzalimi, dan tidak juga merendahkannya. Cukuplah seseorang berbuat keburukan dengan cara dia merendahkan saudaranya sesama muslim. Jangan anggap remeh teman-teman sekalian. Kalau kita lihat ada orang pakaiannya kotor, penampilannya mungkin kurang, kita alhamdulillah selamat dari itu, bersyukur kepada Allah. Alhamdulillah, engkau telah selamatkan aku ya Allah dari itu. Mudah-mudahan engkau memberikan saudaraku ini sesuatu yang lebih. Seperti itulah. Misal contoh, antum jalan pakai mobil tahun 2016, Masya Allah baru. Biasanya syaitan menggunakan cara untuk membuat kita menghina orang lain. Lewat di sebelah kita mobil tahun 70-an. Mobilnya sudah tua, banyak rusaknya. Apa yang harus kita lakukan? Alhamdulillah, saya engkau berikan mobil seperti ini ya Allah, bantulah saudaraku itu agar mengganti mobilnya. Misal, jangan bilang wah mobil tua gitu. Nih mobil baru nih, ingat syamata ini. Jangan tiba-tiba Allah balik. Berapa waktu kemudian dia yang pakai mobil baru, antum yang pakai mobil butut nanti, ya? Nggak boleh. Motor orang lain, ya, penampilannya. Pokoknya apapun yang Allah berikan kelebihan teman-teman, ucapkan alhamdulillah, itu saja. Bahkan kata Nabi SAW, siapa yang melihat aib atau kekurangan pada diri seseorang yang lain, maka dia semestinya membaca doa yang mulia, alhamdulillahilladzi afani mimma btala bihi. Segala puji bagi Allah yang telah menyelamatkan saya dari apa yang diujikan kepada orang ini. Wa faddalani ala katsir mimma khalaqa tafdila, dan telah mendahulukan saya dengan kelebihan yang banyak dibandingkan makhluknya yang lain. Kemudian dikatakan teman-teman sekalian, beliau mengangkat lagi firman Allah Subhanahu wa taala dalam surah An-Nur ayat 19. Ini tersisipkan, semestinya ayat Al-Qur'an ini di awal ya, berikut dengan dalil Al-Qur'an, tapi kita bacakan karena beliau menulisnya di sini. Imam Adz-Dzahabi rahimahullah menulisnya, An-Nur ayat 19. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Innal ladzina yuhibbuna an tashi'al fahishatu fil ladzina amanu lahum 'adzabun alimun fid dunya wal akhirah. Sesungguhnya orang-orang yang ingin suka berita perbuatan yang keji tersyiar di kalangan orang-orang yang beriman, hasud, iri, lihat orang lain maju, orang lain itu terus dia sibuk dengan itu terus. Kenapa ya, kenapa ya, kenapa ya, selalu merasa kenapa orang lain punya kelebihan. Lalu dia sebarkan sesuatu yang bisa menjatuhkan ya, reputasinya, kebaikannya orang itu di kalangan orang-orang beriman. Sesungguhnya orang-orang yang ingin agar berita perbuatan yang keji tersyiar di kalangan orang-orang beriman, maka mereka mendapatkan azab yang pedih, bukan cuma di akhirat, di dunia dan di akhirat. Hukuman akan datang. Bahaya sekali. Dan jangan coba-coba teman-teman sekalian, makanya jangan masuk kepada wilayahnya orang lain. Usahakan mata kita melihat sesuatu yang baik. Bahkan apa kata Nabi SAW kepada para sahabat? Jangan ada yang memulai pembicaraan denganku ya, dengan menceritakan keburukan sahabat-sahabatku. Aku ingin bertemu dengan mereka dalam kondisi dadahku lapang.
Jadi ketemu tanya sebuah hukum, oke. Minta nasihat, oke. Jangan bilang si fulan begini, si fulan begini. Saya nggak mau dengar itu semua, kata Nabi SAW. Tidak perlu. Ya. Kalau ada masalah nanti dipecahkan, iya. Tapi kalau ada orang sibuk dengan ini, tiap hari menceritakan saya kesalahan orang lain, ini dilarang di dalam agama kita. Hadis yang keenam diriwayatkan Imam Bukhari dalam kitab di sini disebutkan sama ya tentang masalah dalam kitab adab ya. Nomor hadisnya 6044. Nabi SAW bersabda, sibabul muslimi fusuqun wa qitaluhu kufur. Mencela seorang muslim adalah termasuk perbuatan fasik dan memeranginya termasuk perbuatan kufur. Yang dimaksud dengan sibab atau sab adalah mencela dengan cara berhadapan dengannya ya. Sab itu artinya orang mencela tapi berhadapan wajah. Dia mencelahnya, menghinanya mungkin karena jenjang ekonomi atau jabatan dan seterusnya ya. Misal seseorang ibu di rumah, ibu ummahat kita di rumah memarah-marahi pembantunya karena menganggap pembantu ini pekerja gitu kan. Atau misalnya seseorang atasan memarahi bawahannya karena menganggap ini adalah bawahan dia. Padahal sebenarnya secara tidak sengaja saja kebetulan mereka berada dalam keadaan seperti itu. Kalau mereka seperti kita tentu tidak mau jadi pembantu, nggak mau jadi supir, nggak mau jadi pegawai. Mereka juga mau jadi seperti kita. Maka jangan sampai kita menganggap remeh teman-teman sekalian. Makin kita merendah, makin kita baik, maka makin terbuka rahmat Allah. Sampai ada sahabat datang mengatakan, ya Rasulullah, berapa kali kami harus maafkan pegawai kami? Nabi SAW diam. Orang itu ulangi, ya Rasulullah, berapa kali kami harus maafkan pegawai kami? Karena mereka punya pegawai di kebun banyak. Kadang-kadang salah sedikit memotong tangkai kurma, maka bisa saja tidak berbuah lagi itu. Banyak kesalahan dilakukan. Berapa kali kami harus maafkan? Lalu Nabi SAW tundukkan kepala dan mengangkat sambil mengatakan, maafkan mereka walaupun 70 kali. Jangan terlalu menganggap kita yang lebih dari orang lain. Tentu boleh teman-teman kita berhentikan orang yang kita khawatir akan mendatangkan masalah besar atau tidak profesional dalam bidangnya, bisa saja. Tapi kalau misal kesalahan seseorang memang tidak disengaja, dia tidak sengaja, memang ada sesuatu yang darurat, maka kita boleh mendengar dulu permasalahannya apa. Kalau memang bisa dimaafkan, maafkan. Kalau tidak, maka maksud saya ditoleransi. Kalau tidak, maka boleh kita menjaga jarak, boleh saja kita memberhentikan kerja kalau memang dia berbahaya bagi perusahaan, bagi rumah, bagi semuanya. Tapi yang jelas yang dimaksud ini, maafkan pegawai kalian walaupun 70 kali adalah orang-orang yang tidak melakukan kesalahan-kesalahan yang berat. Karena ada hadis, terutama pelanggaran agama ya. Kalau ada pelanggaran agama ini tidak ada toleransi. Karena dikatakan dalam sebuah hadis yang sahih riwayat Bukhari, Aisyah mengatakan dari Rasulullah SAW selalu toleransi dalam masalah-masalah yang berhubungan dengan hak beliau. Urusan dunia biasa saja. Tapi beliau akan marah kalau hukum Allah dilanggar. Kalau sudah berhubungan dengan haknya Allah, pelanggaran-pelanggaran syar'i, maka Nabi SAW marah pada saat itu. Hadis yang lain atau hadis kita yang ketujuh adalah riwayat Imam Muslim. Dan hal ini disebutkan oleh Imam Muslim dalam Kitabul Iman bab di nomornya saja langsung nomor hadis 46. Kata Nabi SAW, la yadkhulul jannata man la ya'manu jaruhu biwa'iqah. Tidak akan masuk surga orang yang mana tetangganya tidak merasa aman dari keburukannya. Ya, ini kurang lebih sama. Masuk muslim atau non muslim, tidak boleh sama sekali kita ganggu tetangga. Bahkan kalau kita bicara tentang masalah tetangga, kita akan temukan bagaimana dalam Islam tetangga itu harus didahulukan. Sampai Nabi SAW bersabda dan ulama jadikan ini sebagai salah satu bahasan penting dalam masalah fikih, al-jaru ahaqqu bisaqabati jarihi. Tetangga lebih berhak dari penawaran tetangganya. Jadi hukum syariat teman-teman dalam buku-buku fikih dibahas oleh para ulama, kalau kita mau jual mobil, mau jual rumah, mau tawarin apa, tetangga paling pantas ditawarkan. Dan Nabi SAW mengatakan, saya hampir saja mengira tetangga akan diberikan warisan dalam syariat, dalam Islam, saking seringnya Jibril mewasiatkan kepada aku tentang tetangga. Bagaimana kita berbuat baik, jangan ganggu orang lain, putar sesuatu yang besar mengganggu tetangga di sebelah, sengaja menutup jalan, sengaja ini, sengaja itu, tidak pernah menyapa, tidak pernah membantu kalau dalam keadaan susah, atau bahkan kadang-kadang ada yang mengambil haknya tetangga.
sebidang tanah diambil atau apa sajalah ya. Ini semua adalah perbuatan yang diharamkan di dalam agama Islam. Bahkan Nabi mengancam ya, tidak akan masuk surga orang yang tetangganya tidak merasa aman dari keburukannya. Hadis yang ke-8. Hadis diriwayatkan oleh Bukhari dalam Kitabul Adab nomor 6016 dan Imam Muslim dalam Kitabul Iman nomor 46. Kata Nabi SAW, wallahi la yu'min, wallahi la yu'min, wallahi la yu'min. Qila man ya Rasulullah. Qala alladhi la ya'manu jaruhu biwa'iqah. Demi Allah tidak dihitung seseorang itu beriman. Demi Allah tidaklah beriman. Demi Allah tidaklah beriman. Ditanyakan kepada beliau, siapa yang anda maksudkan wahai utusan Allah? Kata Nabi SAW, orang yang mana tetangganya tidak merasa aman dari keburukan dirinya. Sebagian ulama merincikan tentang masalah tetangga. Seluas apa sih sebenarnya kedudukan tetangga itu, atau sampai berapa rumah dihitung tetangga? Ada pendapat yang mengatakan tetangga adalah orang yang berada di sekitar kiri kanan rumah, depan dan belakang yang paling dekat. Ini pendapat. Tapi ini pendapat dimarjuhkan, artinya sebagian kecil ulama memilihnya. Ada yang mengatakan yang dihitung tetangga adalah 40 rumah di sekitar rumah, gitu kan? Tapi pendapat ini juga pendapat yang marjuh. Pendapat yang paling kuat adalah yang disampaikan oleh para ulama tentang statement Atha bin Abi Rabah rahimahullah. Ini salah satu ulama tabi'in. Beliau pernah pada saat menuntut haknya penduduk Makkah dan penduduk Madinah, beliau datang kepada Khalifah Umayyah lalu beliau mengatakan, ya Amir Mukminin, penduduk Makkah tetangganya Allah dan penduduk Madinah tetangganya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Apa makna kalimat ini? Ulama subhanallah ya, Allah berkahi ilmu dan waktu mereka. Sampai-sampai statement yang dikeluarkan saja bisa menjadi sebuah hukum. Ini panjang lebar dibahas oleh para ulama. Perkataan Atha bin Abi Rabah, karena dia ulamanya tabi'in. Ini muridnya langsung Abdullah bin Umar radhiyallahu anhum ajma'in. Dia mengatakan penduduk Mekah tetangga Allah. Kok bisa tetangga Allah? Ulama rincikan, karena di Mekah ada Ka'bah, dan Ka'bah dikenal dengan istilah Baitullah, rumahnya Allah. Berarti menurut Atha bin Abi Rabah, seluruh penduduk Mekah tetangganya Allah. Makna kalimat ini secara fikih adalah berarti satu kota itu tetangga. Jelas ya? Berarti kalau kita tarik statement ini menandakan disuruh berbuat baik dan tidak mengganggu satu kota itu. Bukan cuma 2-3 rumah di sebelah kita. Sama dengan penduduk Madinah tetangga Rasulullah SAW. Kok bisa? Padahal Rasulullah sudah meninggal SAW. Karena di situ ada rumahnya, ada kuburannya di sebelah masjidnya, gitu kan? Berarti semua penduduk Madinah adalah tetangga Rasulullah SAW. Dimanapun dia tinggal, selama masih kota Madinah, tetangga Rasulullah SAW. Berarti banyak sekali hukum di sini teman-teman sekalian. Seperti hadis Nabi SAW yang berbunyi, kalau kalian membuat masakan, lebihkanlah dan bagikan kepada tetangga kalian. Kata-kata tetangga berarti semua yang kita bisa jangkau, bagikan, gitu kan? Karena banyak orang tidak memahami poin ini teman-teman. Dia anggap tetangga orang sebelahnya. Dia tegur sapa sama. Dia tinggal di sebuah komplek 15 rumah, dia nomor 12 ya, nomor 11 sama nomor 13 tetangga saya, nomor 1 bukan, gitu kan? Maka tegur sapa sama yang nomor 11 sama nomor 13, yang lebihnya tidak usah. Banyak orang terjadi begitu. Sampai ada istilah di Jakarta kan, tetangga tidak tahu tetangganya, ya? Rumah tidak pernah terbuka, tidak pernah tegur sapa, tidak pernah mengirimkan makanan, tidak pernah mengetahui keadaan mereka. Padahal tetangga punya hukum loh. Sebagaimana sabda Nabi SAW tadi, aku mengira tetangga akan mendapatkan warisan karena seringnya Jibril mewasiatkan itu. Jadi kita harus teman-teman di sini kata Nabi SAW, saya ulangi, demi Allah tidak beriman, demi Allah tidak beriman, demi Allah tidak beriman. 3 kali Nabi SAW bersumpah. Ditanya kepada beliau, siapa itu yang anda maksudkan wahai utusan Allah? Kata beliau, orang yang mana tetangganya, definisi tetangga tadi, satu wilayah itu semuanya, tidak merasa aman dari keburukannya. Setiap kali orang ketemu dia, ya si fulan, orang takut bertemu. Lisannya tajam, mungkin apalah ya, ada saja pertanyaan-pertanyaan yang menyudutkan ya. Termasuk adab dengan muslim teman-teman, jangan tanyakan apapun kecuali dia jelaskan. Misal dia pakai baju warna hitam, kita lihat, mungkin kalau ketemu assalamualaikum, yang penting apa kabar, baik semua. Enggak usah kita tanya, kenapa hari ini pakai baju hitam? Apa urusannya? Orang mau pakai hitam, mau pakai putih, mau pakai biru, urusan dia. Tapi kalau pelanggaran agama, misal ada pelanggaran agama, langsung kita masuk ke poin. Akhi, setahu saya ada hadis Nabi yang melarang memakai baju syuhra misalnya, baju yang menyolok atau baju yang cenderung dengan warna lawan jenis, maka itu semestinya harus dijauhi. Kita berikan nasihat dengan tujuan itu. Jangan
menyudutkan orang-orang dengan pertanyaan yang tidak perlu. Sebagian salaful ummah berkata, kalau seandainya ada seorang yang saya kenal jalan di atas tunggangan, zaman dulu tuh orang pakai unta sama kuda, jadi kelihatan sekali, bersama seorang wanita yang saya tidak kenal. Jadi dia kenal si laki-laki tapi dia tidak kenal si wanita, kena persahabatan misalnya. Jalan, kalau saya mengenal seseorang, sosok laki-laki berjalan dengan seorang wanita yang saya tidak kenal, padahal saya sudah kenal baik si laki-laki, saya akan mengatakan itu berarti itu mungkin istrinya, itu mungkin ibunya, itu mungkin adiknya. Saya akan cari 100 alasan untuk membenarkan itu adalah bukan wanita asing. Sampai seperti itu mereka menjaga lisannya, karena bisa saja sahabat kita nikah tidak beritahukan kepada kita, bisa terjadi, gitu kan? Maka tidak boleh sangka buruk ini. Kemudian hadis yang ke-9 adalah hadis yang diriwayatkan Imam Ahmad dalam musnadnya dari Anas radhiyallahu anhu. Maaf, ini sebenarnya hadis sahihain, ya. Sahih sesuai dengan syarat sahihain. Sahih sesuai dengan syarat Bukhari Muslim, tapi ini riwayat Imam Ahmad. Di jilid 4 musnad beliau nomor 154, kata Nabi SAW, la yadkhulul jannata abdun la ya'manu jaruhu biwa'iqah. Tidak masuk surga seorang hamba yang mana tetangganya tidak merasa aman dari keburukan dirinya. Selanjutnya yang ke-10 adalah hadis Bukhari Muslim. Nabi SAW bersabda, man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir fala yu'dhi jarah. Barang siapa yang beriman kepada Allah hari akhir, maka hendaklah dia tidak menyakiti atau mengganggu tetangganya. Hadis yang setelahnya lafaz Imam Muslim, dan hadis ini yang tadi yang pertama diriwayatkan Imam Bukhari dalam Kitabul Adab nomor 6018 dan Imam Muslim dalam Kitabul Iman nomor 47. Sementara hadis kita yang ke-11 adalah hadis riwayat Muslim dalam Kitabul Iman nomor 48. Kata Nabi SAW, man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyuhsin ila jarihi. Barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, maka hendaklah dia bersikap baik kepada tetangganya. Jadi makin baik kepada tetangga berarti kita akan baik juga kepada orang lain. Hadis yang ke-12 adalah hadis riwayat Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Beliau berkata, dan hadis ini diriwayatkan oleh Hakim dalam kitab Mustadraknya, dalam kitab Bir Wassilah di jilid 4 nomor 16, dan Imam Adz-Dzahabi menyetujui tentang kesahihan hadis ini. Qila ya Rasulullah, inna fulanata tusalli al-laila wa tasumu an-nahar wa fi lisaniha syai'un yu'dhi jiraniha atau jiranaha salitah, faqala la khaira fiha hiya fin-nar. Ditanyakan kepada Rasulullah SAW, ya Rasulullah, sesungguhnya si fulanah, ada seorang wanita di Madinah rajin sekali sholat sunnah malam, tahajud gak pernah ketinggalan, dan berpuasa di siang hari, selalu puasa Senin Kamis, Ayyamul Bid, selalu jalan. Tapi lisannya menyakiti tetangganya. Kemudian ditambah dengan kalimat salitah, di sini terjemahkan pedas, artinya lisannya luar biasa, caci maki, menjatuhkan orang, menggunjing, memfitnah. Maka Nabi SAW bersabda, artinya Abu Hurairah tanya, ya Rasulullah, orang sholat malam, orang puasa tiap siangnya, di waktu siangnya, tapi dia menghina orang lain, bagaimana? Kata Nabi SAW, tidak ada kebaikan padanya, dia pasti masuk neraka. Bukan cuma orang mati, orang hidup teman-teman sekalian, orang yang sudah mati pun kita dianjurkan untuk tidak menyebutkan keburukan mereka. Kalaupun orang itu buruk dan kita mau jadikan sebagai ibrah, ulama merincikan, kalau dia orang kafir seperti Fir'aun, Haman, Qarun, ya, Namrud, ini boleh disebutkan untuk menjadi ibrah. Tapi kalau seorang muslim sudah meninggal, maka sebaiknya tidak usah disebutkan, dijauhi sama sekali. Karena juga kalau mau diambil ibrah darinya tidak perlu, kita tinggal sebutkan kebaikan dalam agama kita untuk diterapkan gitu. Karena Nabi SAW bersabda, dan ini hadis kita yang ke 12 atau 13 ini ya, diriwayatkan oleh Hakim dalam kitab Mustadrak, dalam Mustadrak beliau, kitab Janaiz jilid 1 halaman 385. Beliau mensahihkan, dan juga Hakim dan juga Adz-Dzahabi menyetujui masalah ini tentang kesahihan. Kata Nabi SAW, udhkuru mahasina mautakum wa kuffu masawi'ihim. Sebutkan kebaikan-kebaikan orang yang telah meninggal dunia dari kalian, dan cukuplah, jangan bicarakan kejelekan mereka. Sudah selesai, jangan lagi disebut-sebut. Selanjutnya tentu saya seperti biasa teman-teman, kita akan ambil waktu durasi azan iqamah ini, kita akan masuk menyelesaikan hadis-hadis, karena nanti setelah sholat ba'da isya kita akan langsung masuk ke pertanyaan. Hadis selanjutnya yang ke-13 ya, 12, 13, ini yang ke-14 ya.
Abi Dzar radhiyallahu anhu meriwayatkan bahwa beliau telah mendengarkan Nabi SAW bersabda, "Man da'a rajulan bil kufri aw qala aduwallah wa laysa kadzalika illa raja' alaih." Saking pentingnya harus jaga lisan, hadis Bukhari Muslim menjelaskan. Bukhari menyebutkan dalam Kitabul Adab nomor 6045, Muslim dalam Kitabul Iman nomor 61. Kata Nabi SAW, barang siapa yang memanggil seseorang dengan sebutan kafir karena perilakunya buruk misalnya, tapi dia masih muslim, atau dia mengatakan wahai musuh Allah, mungkin karena perilaku maksiatnya, padahal kenyataannya tidak demikian, dia belum tahu. Jangan cuma nilai orang dari penampilan, melainkan pasti akan kembali kepada pengucapnya. Hadis yang selanjutnya yang ke-15, diriwayatkan hadis ini oleh Abu Daud dalam Kitabul Adab nomor 4878 dan Imam Ahmad dalam Musnad beliau di jilid 3 nomor 224 atau halaman 224. Rasulullah SAW bersabda, "Lamma urija bi marartu bi qaumin lahum azfarun min nuhasin yakhmishuna wujuhahum wa sudurahum faqultu man haula'i ya Jibril faqala alladhina ya'kuluna luhuman nasi wa yaqa'una fi a'radihim." Pada malam aku diperjalankan, diisrakan, menerima perintah salat. Kata Nabi SAW, aku melewati satu kaum yang mempunyai kuku-kuku dari tembaga yang tajam. Kemudian mereka mencakar wajah dan dada mereka sendiri. Lalu aku bertanya, siapa mereka itu wahai Jibril? Lalu Jibril alaihissalam menjawab, mereka adalah orang-orang yang memakan daging manusia dan terjerumus membicarakan kehormatan orang lain. Memakan daging manusia maksudnya adalah menceritakan aib orang lain. Yang ke-16, hadis Nabi SAW riwayat Bukhari Muslim. Bukhari menyebutkan dalam Kitabul Adab nomor 5973 dan Imam Muslim dalam Kitabul Iman nomor 90. Tirmidzi juga menyebutkan dalam Kitab Bir Wassila nomor 1903 dan Abu Daud dalam Kitabul Adab nomor 5141. Kata Nabi SAW, "Inna minal kabairi syatmar rajuli walidayhi." Qalu ya Rasulullah, wa hal yashtumur rajul walidayhi? Qala na'am, yasubbu abar rajuli fayasubbu abah wa yasubbu ummahu fayasubbu ummahu. Sesungguhnya di antara dosa-dosa yang besar adalah seseorang sengaja mencaci maki kedua orang tuanya sendiri. Maka para sahabat bertanya, wahai utusan Allah, bagaimana ada seseorang yang mencaci maki kedua orang tuanya? Kayaknya sulit untuk difahami. Bagaimana kami memahami itu? Kata Nabi SAW, iya, dia mencaci maki bapak seseorang. Maka orang yang dicaci maki bapaknya mencaci maki bapak dia. Karena dia penyebab, berarti sama saya dia caci sendiri bapaknya. Dan dia mencaci maki ibu seseorang, maka orang itu pun mencaci maki ibunya. 3 hadis yang terakhir teman-teman sekalian. Hadis selanjutnya adalah hadis diriwayatkan oleh Bukhari dalam Kitabul Adab nomor 5973, Imam Muslim dalam Kitabul Iman nomor 90, Tirmidzi dalam Kitab Bir Wassilah nomor 1903 dan Abu Daud dalam Kitabul Adab 5141. Kata Nabi SAW, inna min akbaril kabari an yal'anar rajul walidayhi. Qila ya Rasulullah, fa kaifa yal'anur rajul walidayhi? Qala yasubbu abar rajuli fayasubbu abah wa yasubbu ummahu fayasubbu ummah. Sesungguhnya di antara dosa yang paling besar adalah seseorang laki-laki melaknat kedua orang tuanya. Laknat artinya mendoakan keburukan ya. Jadi semua kalimat yang diucapkan buruk teman-teman sekalian, seperti misalnya kita mengatakan saya sial, naudzubillah ya, sial misalnya, atau saya tidak akan pernah sembuh, saya tidak akan pernah berhasil, saya tidak akan pernah menikah. Ini semua kalimat sial, nggak boleh diucapin. Di kamus benak seorang muslim harus habis semua itu. Semuanya yang ada perkataan positif, sebagaimana Nabi SAW katakan dan saya sudah sampaikan di beberapa pertemuan kita, terulang-ulang hadis ini. Saya tidak suka dengan kalimat pesimis, saya tidak bisa, saya tidak mungkin sembuh, saya tidak mungkin nikah, saya tidak mungkin berhasil. Tidak boleh ada semua ini, kalimat ini harus dihapus. Maka yang boleh adalah kata Nabi, saya suka al-fa'al atau kalimat optimis. Saya akan bisa, saya akan sembuh, saya akan mampu. Sampai sebagian salaf mengatakan kalau seandainya saya ribut dengan istri saya, kemudian sebelum saya pulang saya mengatakan insya Allah istri saya sudah jadi baik. Berharap itu doa kepada Allah yang maha tinggi dan maha pemurah, maka Allah mengubah keadaan istri saya menjadi baik gara-gara kalimat tersebut. Dikatakan di sini teman-teman sekalian, sesungguhnya di antara dosa besar adalah seseorang melaknat kedua orang tuanya. Ditanyakan kepada beliau, wahai utusan Allah, bagaimana mungkin seseorang laki-laki atau seseorang melaknat kedua orang tuanya? Beliau menjawab, dia mencaci maki bapak seseorang, lalu orang itu balik mencaci maki bapaknya, dan dia mencaci maki ibu seseorang, maka orang itu pun balik mencaci maki ibunya. 2 hadis yang terakhir adalah hadis kita, ini kalau tidak salah yang ke-17 ya, hadis riwayat Bukhari dalam Kitabul Adab nomor 6045.
Kata Nabi SAW, la yarmi rajulun rajulan bil fusuki wal kufri illa irtadda alaihi illam yakun sahibuhu kadzalik. Tidak ada seseorang yang sengaja menuding, mengucapkan kalimat dengan lisannya seseorang yang lain dengan kefasikan. Orang ini buruk, orang ini begini, orang ini begitu. Atau kekufuran, orang ini kafir. Melainkan pasti kembali pada dirinya jika orang tersebut tidak demikian adanya. Yang terakhir adalah larangan Nabi SAW terulang lagi tentang tidak boleh caci maki orang mati adalah riwayat Bukhari. Dalam Kitabul Janaiz nomor 1393, Abu Daud dalam Kitabul Adab 4899, Nasai dalam Kitabul Janaiz nomor 53. Kata Nabi SAW, la tasubbul amwata fa innahum qad afdhu ila ma qaddamu. Jangan pernah mencaci maki orang yang sudah meninggal dunia, karena sesungguhnya mereka telah sampai kepada pahala amal yang telah mereka kerjakan. Allah sudah berikan mereka apa yang mereka kerjakan. Kalau baik dapat, kalau buruk mereka sudah dihukum. Kita berdoa kepada Allah Sang Pencipta yang Maha Kuat dan Maha Perkasa untuk menerima atau menjadikan majlis kita ini sebagai tambahan amal kita pada hari kiamat. Dan semoga semua amal yang pernah kita kerjakan sekecil sampai sebesar apapun sampai ajal datang semua diterima dengan kemahamurahannya. Dan semoga semua kesalahan muslimin dan kesalahan kita semua sekecil sampai sebesar apapun dimaafkan dengan kemahamurahannya dan diganti menjadi pahala. Dan kita berdoa agar Indonesia, seluruh masyarakatnya, seluruh jajaran pemerintahannya, seluruh jajaran keamanan, semua militernya, semua diberikan hidayah oleh Allah Subhanahu Wa Taala, kembali kepada Islam, yang muslimnya kembali kepada Al-Quran dan Sunnah, dan juga semoga kita diberikan pemimpin-pemimpin yang adil yang kembali kepada Al-Quran dan Sunnah, terutama Jakarta yang akan menghadapi pilkada dalam waktu dekat ini. Dan kita mendoakan agar seluruh wilayah, seluruh negara yang lain menjadikan Indonesia sebagai contoh. Dan kita berdoa untuk saudara kita di Palestina, di Syria, di Yaman, di Irak, di Myanmar, di Ahsa, dimanapun mereka berada sedang tertindas. Semoga Allah ikhlaskan niat mereka, terima para syuhada mereka, muliakan Islam di tangan mereka dan tangan kita semua. Dan semoga Allah partisipasikan kita bersama mereka di pahala baik dengan doa, harta juga dengan jiwa kita. Dan semoga Allah dengan kemahamurahnya menyatukan kita semua di surga firdausnya tanpa hisab. Sebagaimana satukan kita di majlis ilmu yang mulia ini. Sekali lagi saya ingatkan sebelum kafaratul majlis, teman-teman sekalian, ikuti ceramah kami di YouTube dan ikuti secara sistematis. Ada kurang lebih 12 kajian kitab yang sudah kami angkat dan memang belum selesai kitabnya. Ada 13 kitab, tapi satu kitab sudah tuntas. Jadi itu bisa dibuat sistematis. Misalnya hari Senin khusus ikuti Minhajul Muslim, masalah akidah, beli bukunya, ikuti. Setiap hari Senin bahas masalah itu saja. Selasa masalah hadis ada Riyadhus Shalihin. Kalau mau diikutkan buku yang ketiga bisa hadis qudsi. Bisa hari Rabu ikutin Bulughul Maram, masalah hadis, masalah fikih. Sudah 1400 hadis sekian. Hari Kamis bisa mahkota pengantin, masalah rumah tangga. Hari Jumat bisa sirah. Kalau mau dipartnerkan juga bisa diikutkan serial sahabat bersama sirah. Ini berarti sudah kita ikutkan 2 bahasan sekaligus. Hari Sabtu bisa kita bahas kabair dosa-dosa besar. Hari Ahad bisa membahas nawaqidul iman. Jadi banyak bahasan. Dan ini semua memang belum tuntas, buku-bukunya masih sementara berjalan. Yang akan tuntas dalam waktu dekat adalah, ada 2 buku sudah selesai. Dosa-dosa besar ini, 107 dosa besar. Dan ada buku yang lain, Rasulullah SAW bercerita tentang surga dan neraka, itu juga sudah tuntas. Itu bisa diikutin. Yang lainnya masih dalam tahap penyelesaian, dan yang menyusul adalah buku Bulughul Maram insyaallah dalam waktu dekat, karena kita sudah bahas sampai 1000 hadis sekian, 1400 hadis sekian, dan insyaallah tinggal mungkin beberapa bab saja sudah selesai. Maka ini saya sarankan untuk diikuti secara sistematis teman-teman, supaya seperti kurikulum kuliah. Jadi jangan cuma sekedar ketik Khalid Basalamah terus dengar ceramah yang mana terlintas. Ini sayang, tidak sistematis. Lebih baik diatur, dibuat seperti kurikulum kuliah. Kalau bisa sehari dengar 2, dengar 3 bagus sekali, kan gitu. Download, buatkan file dengan rapi, maka itu insya Allah bisa. Karena kami nggak bisa mengatur itu di YouTube ya. Permasalahannya setiap minggu kita ada upload lagi, 2 minggu upload lagi, jadi tidak bisa disusun. Naiknya maka akan sesuai dengan tema yang baru kita edit dan diangkat. Allahu a'lam. Mungkin begitu saja. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.